Setelah berlangsung selama 6 hari, kegiatan ekskavasi terhadap situs Blawu di Desa Sukosari, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur akhirnya dinyatakan selesai. Namun demikian, ekskavasi ini adalah baru tahap pertama dan masih akan dilanjutkan nanti pada tahap kedua. Dalam ekskavasi tahap pertama ini, petugas baru berhasil membuka struktur bangunan candi di sisi selatan dan sisi timur. Sedangkan di sisi tengah, utara maupun barat masih belum disentuh. Di sisi selatan, petugas berhasil membuka struktur candi sepanjang 9 meter. Demikian juga dengan sisi timur, panjang bangunan candi yang sudah berhasil dibuka juga sepanjang 9 meter. Namun yang masih menjadi pertanyaan dan masih belum bisa diungkap misterinya oleh BPJB Jawa Timur adalah adanya dua struktur bangunan kecil di sisi selatan dan sisi timur candi. Seperti di sisi selatan ini misalnya, tampak ada bangunan yang mirip dengan bilik dan berbentuk huruf T. Hingga ekskavasi tahap pertama selesai, arkeolog dari BPJB Jawa Timur masih belum bisa mengungkap bangunan apa dan difungsikan sebagai apa struktur di sebelah selatan candi ini. Sebab berdasarkan data yang ada, selama ini belum pernah ditemukan bangunan candi yang bentuknya sama atau di sisi selatannya ada bangunan mirip bilik seperti ini. Demikian juga dengan bangunan berbentuk persegi panjang yang ada di sebelah timur candi. Hingga kini juga masih belum bisa diungkap nama dan fungsinya. Dulu, petugas sempat menduga struktur di sebelah timur candi ini sebagai tangga atau pintu masuk menuju candi. Namun, setelah seluruh tanah yang menimbunnya dibuka, struktur ini ternyata tidak berbentuk tangga seperti yang diperkirakan sebelumnya. Terlebih jika ditelisik lebih detail antara bangunan candi dengan dua struktur tambahan di sisi selatan dan sisi timur ini ternyata tidak menyatu dalam satu kuncian bata, tetapi berdiri sendiri dan hanya menempel saja. Sehingga muncul dugaan bangunan ini adalah tambahan dan tidak termasuk dalam bangunan utama candi. Ya, alhamdulillah hari terakhir di tahap pertama ekskavasi kita di situs Blawu ini setidaknya menemukan dua sisi struktur candi. Candi kita katakanlah kita namakan dulu Candi Blawu begitu. Jadi di sisi selatan kita sudah temukan struktur yang kuat dugaan kita adalah merupakan pondasi ataupun kaki dari Candi Blawu ini, dan juga di sisi timur. Nah, ini kurang lebih kalau dimensinya sudah kita pastikan yaitu 9 kali 9 meter. Itu untuk pola struktur candinya. Nah, yang menarik dan ini yang memang belum pernah kita temukan di beberapa struktur candi sebelum-sebelumnya, yaitu di sisi selatan maupun di sisi timur ini ada semacam struktur tambahan dengan pola huruf T gitu di setiap sisinya. Ini yang dia memang secara struktur tidak saling mengunci batanya. Jadi hanya kalau orang Jawa bilangnya bareh. Jadi dia itu tidak masuk gitu. Jadi disusun tidak masuk tapi dia hanya menempel. Nah, ini anomali ini kita temukan struktur di sisi selatan dan sisi timur. Nah, terkait fungsi kita belum bisa menginterpretasi struktur tersebut. Baru kita sebut sebagai bangunan struktur tambahan sisi selatan dan timur. Nanti akan kita kaji lebih dalam terkait pola-pola bangunan suci tentunya. Dan kita juga coba menggali literatur pendukung lainnya. Apakah ini memang ada beberapa kecenderungan bangunan suci yang terdapat struktur tambahan seperti ini. Berdasarkan hasil ekskavasi yang telah dilakukan, petugas menduga bangunan candi di situs Blawu ini dulunya tinggi dan tersusun menjadi 3 bagian, seperti kaki candi,
tubuh, dan atap candi. Namun tanpa diketahui waktunya, candi ini kemudian runtuh sehingga yang tersisa sekarang hanya bagian kakinya saja. Dugaan candi ini dulu runtuh bisa dilihat dari banyaknya pecahan bata di sekitarnya. Hampir seluruh area di sekitar candi yang digali, petugas menemukan pecahan bata kuno yang jumlahnya sangat banyak. Meski demikian, petugas belum bisa memastikan apa penyebab runtuhnya Candi Blawu ini. Apakah karena faktor alam atau karena unsur kesengajaan dari manusia? Untuk masa kapan candi ini dibangun, petugas juga masih belum bisa memastikannya. Namun sebagai dugaan awal saja, Candi Blawu diduga telah dibangun jauh sebelum masa Majapahit atau pada masa Pusindok. Di sekitar dari struktur yang sudah terbuka, ini banyak ditemukan growol-growol atau pecahan bata. Ini apa memang dulu ini bagian dari tubuh candi yang runtuh atau seperti apa? Ya, kita yakini seperti itu. Banyak sekali temuan bata polos ya, batanya sifatnya polos, belum ada bata relief. Itu kita temukan di pinggir-pinggir dari struktur intak dari dinding candi tadi itu. Jadi kemungkinan memang dia runtuh langsung ke samping, ataupun juga mungkin dulu ada yang ke tengah begitu, tapi akhirnya dilakukan perataan tanah dan lain-lain karena memang kondisi lahan saat ini kan merupakan punden. Jadi kemungkinan aktivitas orang untuk menyesuaikan permukaan segala macam itu sangat mungkin terjadi. Kalau untuk penyebab kerusakan dari candi di masa lalu ini apa bisa diungkap, Pak? Kalau penyebab kerusakan kita belum bisa menginterpretasi faktor penyebabnya, tapi yang jelas ya kemungkinan besar karena memang tidak ada lagi masyarakat pendukungnya pada masa itu karena suatu lain hal gitu. Jadi memang dia akhirnya tidak digunakan dan dia rusak karena alam, karena kondisi alam gitu ya. Entah pohon ada yang dulu tumbuh di sini tumbang dan lain sebagainya, itu akhirnya mempengaruhi strukturnya dan lain sebagainya. Untuk pembuatan terowongan untuk aktivitas pencurian dan perusakan tidak ada, Pak ya? Kalau katakanlah kalau istilah sini itu kan gangsir. Nah, sementara ini memang masih belum ada identifikasi ke situ. Tapi paling tidak kondisi kerusakan struktur ini memang sudah kita coba cari, adanya di sudut tenggara ya. Jadi antara timur dan selatan itu memang ada kerusakan. Itu karena memang dulu sempat warga ini menggali, karena satu sisi menggali untuk mengumpulkan sampah lalu untuk dibakar. Lalu ternyata mereka menemukan, dan dari itu juga mereka menemukan struktur ini, akhirnya mereka jadi berkeyakinan ada sesuatu di bawahnya. Tapi kondisi galian mereka untuk mengumpulkan sampah dan lain itu sudah terjadi. Jadi kondisinya rusak di pojok tenggara. Setelah ekskavasi tahap pertama ini selesai, Balai Pelestarian Cagar Budaya BPJP Jawa Timur dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berencana akan segera menyiapkan proses ekskavasi situs Blawu tahap kedua. Namun demikian, kapan waktu pelaksanaannya saat ini masih belum bisa ditentukan. Untuk tahap kedua, berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Jombang, memang tetap dilakukan di tahun 2022 ini. Namun jadwal pastinya belum kita bisa sepakati karena memang banyak sekali program pelestarian cagar budayaan yang lain yang perlu kita lakukan. Insya Allah kemungkinan ada di sekitar minggu kedua ketiga di bulan Oktober. Nanti kita tinggal mengatur jadwal, ataupun paling tidak nanti bisa di bulan November.